Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sidi Karnanto. Ini saya 191520155 semester 5D. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada mata kuliah konseling keluarga untuk memenuhi tugas saya di UAS ini. Yang pertama, sebagai calon konselor pada bimbingan konseling Islam, langkah apa yang harus dilakukan terhadap klien? Sebagai seorang calon konselor, maka konselor tersebut harus mempersiapkan dirinya secara matang. Pertama, yaitu memahami karakteristik seorang klien, dan juga seorang klien harus mampu memahami latar belakang budaya yang dihadapi, latar budaya yang dimiliki seorang klien, dan juga seorang konselor harus mempunyai rasa empati yang tinggi dan juga membuat suasana proses konseling itu senyaman mungkin. Dalam ini konselor juga harus mampu memahami teknik-teknik dan pendekatan yang akan dilakukan dalam proses konseling ini. Untuk apa? Agar tepat, biar masalah klien tersebut dapat dituntaskan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, nomor 2, apa manfaat dari kegiatan webinar yang diselenggarakan? Kegiatan webinar yang diselenggarakan yang saya dapatkan yaitu manfaatnya pertama, dengan bagaimana cara kita memilih judul, yaitu peran dan tantangan konseling keluarga di era milenial ini. Pada pembentukan tema dan bagaimana cara menyukseskan acara webinar ini, saya dapat bagaimana cara berorganisasi dengan teman sebaya, salah satunya dengan teman kelas sendiri. Dan juga dalam webinar ini saya mendapatkan tantangan di era milenial ini sebagai akan seorang konselor ini, dan apa sih tujuan konseling keluarga tersebut. Dan di era milenial ini, konselor juga ternyata harus lebih banyak belajar tentang pada zaman yang berkembang ini. Di kehidupan yang modern ini, kita harus lebih menguasai teknologi, lebih belajar apa yang baru-baru ini terjadi. Dan nomor 3, bagaimana menurut analisis dalam kegiatan webinar ini? Pertama, dalam kegiatan webinar ini yang dipaparkan oleh Bapak Goif dengan tema peran dan tantangan konseling keluarga di era milenial itu sudah sangat jelas, sejelas-jelasnya, dan juga apalagi ditambah dengan pertanyaan yang diajukan oleh peserta acara webinar ini. Yang ini pertama ada namanya tujuan konseling keluarga. Tujuan konseling keluarga itu pertama memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antar anggota keluarga. Itu memberikan pelayanan sebagai model dan pendidik peran tertentu yang ditunjukkan kepada anggota lainnya. Dan juga pada kesimpulan dari acara webinar ini, bahwasanya seorang konselor juga harus lebih kreatif dalam menanggapi masalah dan juga harus memiliki relasi yang banyak. Habis itu, dan juga tantangan kita di era milenial ini, seorang konselor diharuskan untuk berpikiran lebih maju dan lebih mempelajari zaman sekarang. Karena ketika kita mempelajari, maka kompetensi di diri kita juga akan lebih bermanfaat kepada orang lain atas perkembangannya kita di era milenial ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.